saya bercerita sedikit tentang Rempang boleh? Karena kalau cuma resmikan saja, saya kira kurang afdol. Karena hari ini secara nasional membicarakan tentang Rempang. Karena lagi ditangani Bapak Ibu sekalian, memang seorang pemimpin sama Ibu Dokter nanti, Ibu mesti menjadi direktur, Ibu akan sulit mengambil satu keputusan nanti. Ibu harus minta izin kepada owner apabila suatu case yang Ibu ambil kira-kira berisiko. Risiko masalah duit. Kalau saya jabatan, saya tidak bisa butuh sendiri. Ada yang lebih tinggi dari saya, lebih tinggi, maka saya ambil keputusan. Perintah pusat kepada saya bahwa Rempang akan menjadikan proyek strategis nasional. Sebagai seorang Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam sekalian ini, perintah atasan akan kita jalankan. Teman dalam lapangan, saya harus mampu mendudukkan semua ini. Artinya uji kemampuan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan Rempang ini. Dan pada kesempatan ini saya titip pada kita semua. Ini adalah program nasional untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Maka hanya satu kata, kita harus kompak sama mendukung. Jangan nusuk dari belakang Bapak Ibu sekalian. Saya tidak punya kepentingan pribadi di sana. Semua saya lakukan atas perintah dan untuk kesejahteraan kita semua. Apa yang akan kita dapat ke depan? Kita harus tahu. Yang pertama, berpikir berapa sih APBD Kota Batam? 3,5 Pak DPRD? 4 tak sampai-sampai, 3,5 setengah mati, 3,5 diketok, besok tinggal 3,2, 3,1, kita anggap saja 3,3. Berapa sih APBD BP Batam atau anggaran BP Batam? 2,2 tambah 3,3 baru 5,5 triliun per tahun. Kalau 20 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, katakanlah dayanya hanya 2-3%. 10 berarti 55 triliun. 20 tahun berarti 110 triliun. Tambah lagi 10 tahun Bapak sekalian, hanya 165 triliun. Berarti butuh 30 tahun untuk mengimbangi investasi ini. Investasi ini Bapak Ibu sekalian 11,5 triliun dolar US, miliar dolar US. Kalau dikali rupiah kira-kira 172,5 triliun. Artinya ini hanya dalam waktu 5 tahun dan anggaran BP Batam, Pemko Batam butuh 30 tahun. Kira-kira apa yang Bapak lakukan kalau sudah melihat data ini? Dibiarkan saja pergi? Atau kita ambil? Kalau ambil risiko sekarang ini, mendudukannya ini tidak mudah Bapak Ibu. Kalau saya di kampung tua di Gusur pun marah saya Pak. Ya Pak Aron, kita punya rumah di Gusur marah Pak. Dan saya merasakan itu sebagai seorang wali kota, pasti. Tapi ini demi kepentingan umat. Karena Bapak Ibu yang masuk DPRD pasti di psikotes kemarin. Saya tidak tahu pasalnya, asalnya ada apa tak. Apabila ada satu permasalahan yang butuh Bapak Ibu ngambil keputusan. Keputusan mana yang Bapak Ibu ambil? Saya tidak tahu. Kalau yang saya dulu tidak. Tapi kepala daerah Bapak 3 kali oleh psikolog itu ditanyakan. Kalau salah kita ambil maka jadi masalah. Dan sebagai seorang pengambil keputusan harus diambil. Nah sekarang kalau ambil saya harus ambil kemana? Pak Tumbur. Saya laksanakan mereka untuk kita serahkan tanah kepada PT MEK ataupun kita tetap bertahankan itu. Karena PT Sinci tidak mau ada perumahan di situ. Dia tidak tahu ada kampung di situ. Dia hanya minta kepada kita bahwa tidak ada perumahan di situ karena pasir swasta yang akan diolah menjadi kaca dan 11 pabrik lainnya ini limbahnya akan mengganggu manusia di situ. Kalau terganggu nanti dalam perjalanan pasti akan terganggu. Maka tugas kita bagaimana menyelesaikan. Mungkin Bapak Ibu tak terpikir pasir ibarat kalau pasir ini belum ada buktinya. Tapi kalau proses semen di Republik Indonesia Bapak Ibu sudah ada contohnya. Semen
para pekerja di dalamnya sudah mengikuti standar. Pakai masker, pakai apa semua. Coba setelah dia kerja 5 tahun, dironsellah dadanya melalui rumah sakit Aini ini sendiri. Kira-kira apa isinya kira-kira? Apakah semen sudah menutupi dada? Kita cek sendiri. Maka itu yang ditakuti, mudah-mudahan tidak. Karena biasa kita, ibu, bapak, standar apa yang dibuat jarang kita patuhi. Contoh COVID, suruh pakai masker, tak ada yang pakai masker pak, beri pukul dulu pakai masker, betul Pak Asmin? Masuk Pak Asmin sama ini. Karena DPRD saya nggak berani tegur dia, suruh pakai masker nggak pakai baru sekalian. Tapi setelah kena COVID baru bilang betul kata Bapak Haji Momarudi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kira-kira demikian masalah Rempang. Tapi sebagai Kepala BPBD investasi akan kita wujudkan. Tapi sebagai wali kota saya harus menyelamatkan rakyat saya. Karena dia yang memilih saya dan saya secara Undang-Undang 23 saya harus menjaga dia Bapak Ibu sekalian. Maka tidak mudah, dua-dua harus jalan. Tapi saya berpikir April saya dipanggil, April habis selesai, tidak jalan juga. Karena saya buntu bagaimana saya menyelesaikan. Bulan Mei saya tidak jalan juga. Bapak Ibu pasti tahu. Dan bulan Juni saya dipanggil. Kenapa tidak ada reaksi? Maka Pak Arif tidak berpikir bahwa rakyat saya yang ada 700 kakak di atas 2000 hektar ini harus saya selamatkan. Maka kita berencana kemarin kita bangunkanlah rumah buat saudara kita di sana. Kita bangunkanlah, kita berikan tanah 500 meter buat mereka langsung sertifikat. Kita bangunkanlah perkampungan baru Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu ini adalah pengusaha. Kalau kita bangun, keluarkan waktu sesuatu bangun rumah, nilai jualnya tidak boleh kita menghitung hanya uang kita keluar. Tapi seluruh fasilitas yang ada harus kita hitung. Maka di perkampungan baru nanti kita akan membangun rumah sesuai dengan adat budaya saudara kita yang di sana. Seluruh kebutuhan pasos akan kita bangun. Sekolah SD, SMP dan SMA akan kita bangun. Rumah sakit, puskesmas akan kita bangun. Kantor camat, kantor lurah, kantor polsek, kantor koramil akan kita bangun. Lapangan bola akan kita bangun. Karena biasa kalau di pulau bola menjadi hobi nomor 1. Pelabuhan akan kita bangun Bapak Ibu sekalian, supaya mereka yang nelayan tetap bisa nelayan. Tapi tidak boleh kita bangun rumah di pinggir bibir pantai. Karena kalau semua mau bibir pantai, pertama pasti 2007 kakak tidak akan cukup pantai. Sepanjang 5 kilo pun tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Karena pasti semua akan rebut untuk di bibir pantai. Maka rumah akan kita bangun di bibir pantai 100 meter ke darat. Bibir pantai boleh dimiliki bersama-sama oleh masyarakat saya, masyarakat kita yang tinggal di sana. Nilai yang harus saya keluarkan Bapak Ibu sekalian, bukan saya tapi BP Batam, itu hampir 1,6 triliun untuk menyelesaikan ini. 1,6 triliun. Tanah ini setelah kita dapat, kita akan dapat uang wajib tahunan. BP Batam hanya 1,450, 1 triliun 450 miliar. Berarti akan nombok kira-kira 150 miliar. Artinya sebagai wali kota, WTO yang kita dapat semua saya habiskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, di kampung baru yang akan kita bangun. Itu yang dituntut mereka. Pak Wali Kota hari ini tidak gunakan fungsinya sebagai wali kota. Saya kira dengan saya, kebijakan saya ini sudah sangat membantu mereka. Cuman kata Pak Asmin, tahun depan ada perhelatan. Apa Min? Gubernur. Tapi saya titip pada kita ibu bapak sekalian, janganlah kita bawa ke ranah politik, karena ini adalah pekerjaan negara Bapak Ibu sekalian. Ini pekerjaan perintah Pak Presiden kepada kita. Kalau kita yang menjabat hari ini masih membawa itu, ya rugi Bapak Ibu, dosa kita Bapak Ibu sekalian. Dosa kita kepada negara dan kepada rakyat yang telah memilih kita. Rakyat hanya meminta bagaimana rakyat ini sejahtera. Dia tidak tahu masalah politik, jangan ditarik Bapak Ibu sekalian. Tapi saya titip pada kita warga yang hadir pada hari ini, termasuk Kecamatan Batu Haji. Mari kita bersama. Ini akan selesai apabila kita bersatu padu.
Tapi kalau kita bercerai-berai, saling menyentuh, saling menembak, Bapak Ibu tidak akan selesai, Bapak Ibu sekalian. Gara-gara tidak clear, sekarang ribut, sekarang makan pun mereka susah, mau keluar pun takut, karena banyak intervensi, sehingga mereka ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Pak Husinnya kerja sosial hari ini. Mari kita sama-sama ke sana, kita ajak mereka, kasih pandangan mereka. Karena kalau tidak selesai, maka investasi akan keluar dari Pulau Rempang itu sendiri. Yang rugi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terpaksa saya sampaikan, Bapak Ibu, supaya nanti tidak keliru dan tidak jadi masalah kita. Tadi saya cerita terputus bahwa kami keluarkan kira-kira 1,6 triliun rumah yang akan dibangun, nanti lebih kurang 2.700 rumah, sekolah dan semua itu. Nah, kita bagi sajalah Pak Asmin, karena jalan masuk akan kita aspal juga, di lingkungan akan kita aspal juga. Kalau habis 1,6 triliun, ada 2.700 rumah, kita bagi saja. 1,6 triliun dibagi 2,7, mungkin agak susah hitungnya. Kalau kita ambil gampangnya saja, 1,6 triliun dibagi 3.000 rumah, kira-kira berapa Bapak Ibu sekalian? 3 kali 6, 18 melebihi. 3 kali 5, sekian, 5,5 lebih kurang akan ketemu 1,6. Berarti akan modal atau mereka akan dapat nilai satu rumah dengan tanah, belum sama tanah Bapak Ibu sekalian, itu sudah 550 juta rupiah. Tambah uang tanahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, uang tanahnya kalau WTO 500 meter berapa Pak Rendi? Pak Rendi bukan sangat hafal, kita anggap saja 100 juta. Berarti nilai dari kita keluar nanti hampir 650 juta rupiah. Nantinya kalau setelah dapat PT Mbek jalan dan akan ada PT-PT lain akan masuk ke situ, maka nilainya dalam 3-4 tahun ke depan sudah akan mencapai 1 miliar rupiah Bapak Ibu sekalian. Ini saya cerita, saya butuh bantuan corong dari Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan pada mereka semua. Kira-kira hitungannya demikian Bapak Ibu sekalian, supaya mereka bisa menerima. Dan saya akan bangun full seluruh kebudayaan Melayu di Kampung Baru ini, Bapak sekalian. Dari Ibu Bapak sekalian, tentu terima kasih, karena satu corong mulut melalui saya akan sangat-sangat lambat. Tapi kalau melalui kita semua akan lebih cepat, apalagi melalui jari jemari kita. Saya kira satu hari Bapak Ibu satu orang kirim saja, maka sedunia ini Indonesia pasti sudah akan tahu. Meskipun kalangan besar sudah tahu, tapi yang di bawah mungkin yang tidak paham. Kita boleh lihat nanti sebulan ke depan, siapa-siapa yang mungkin punya kepentingan pribadi, ini akan muncul sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini sudah muncul. Apakah perjuangannya murni? Mudah-mudahan semua murni. Tapi kami BP Batam, saya sebagai wali kota Batam murni. Saya hanya ingin masyarakat yang di sana mendapat tempat layak, sehingga tidak terjadi apa yang disampaikan oleh mereka-mereka hari ini, bahwa wali kota kok tidak bersuara. Saya bersuara di mana saja, boleh atas nama wali kota dan boleh kepala BP Batam. Tapi tidak mungkin, hari ini saya pidato atas nama wali kota Batam. Karena materinya pasti bercampur Bapak sekalian. Tugas wali kota, tugas BP hampir sama Bapak sekalian. Bedanya nanti pada investasi saja. Investasi mungkin hampir sebagian besar ada di BP Batam. Tapi kehidupan sosial hari ini ada di BP dan wali kota Batam. Contoh, mudah-mudahan Allah mengizinkan Pak Husin hari ini kita launching peresmian rumah sakit Mutiara ini. Mudah-mudahan bulan depan kita akan meletakkan batu pertama pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadiem Bapak Ibu sekalian. Dan sebentar lagi minggu depan mungkin mudah-mudahan itu flyover Sungai Ladi sudah boleh kita bangun. Artinya apa? Saya berpacu untuk merubah kota Batam agar Batam menjadi satu kota modern. Sekali lagi, dukungan kita semua sangat saya harapkan. Saya kira itu aja Pak Husin, Ibu Dokter, saya titip. Warga kota Batam adalah warga kita semua. Pandang Ibu nanti ada wali kota dan ada para anggota DPRD, apalagi dari Batu Aji. Ibu siap-siap bekerja sama supaya tidak terjadi orang protes. Apalagi Pak Tumbur, Ibu kalau tak tanggapi panjang urusannya Bapak Ibu sekalian.
Beliau corongnya banyak, ada di radio, ada di handphone, di mana lagi Bu? Dan terakhir kalau mentok pasti WA-nya ke saya. Pak Wali ini gini. Tapi yang depannya nggak pernah kayaknya, happy aja saya lihat ya. Ada Pak Rudi, ada Pak Arlon, ada katanya ada Safari dari mana? Ada Pak Nababan, saya kira mereka happy aja, diam-diam saja, kayaknya aman-aman saja Bapak ya. Amin. Mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Ibu Dokter dan Pak Hosim. Karena hidupnya satu, saya ulangi lagi, tak ada yang mau kita cari Bapak. Sebanyak pun harta kita akan tinggal semua. Sehebat apapun kita akan tinggal semua. Saya kira foto apa tadi? Saya kira itu aja. Pantun Pak.